Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Selamat kita beribadah. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Puji Tuhan atas perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang seminggu yang sudah kita lewati. Saya percaya pasti di dalamnya penuh dengan kebaikan, kebaikan dan kebaikan Tuhan. Penuh dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Tetapi ada pula tidak sedikit masalah yang harus kita hadapi. Tetapi kalau kita kuat sampai pagi hari ini, semuanya hanya oleh kasih dan karunia-Nya. Amin Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Alam semesta
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Namamu yang besar dan termulia. Hanya namamu yang kami puji dan layak kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk perkenananmu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Rahmat dan berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna atas setiap kami. Sampai pada pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya oleh kasih dan kebaikan dan karunia Tuhan. Mohon berkenanan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau datang ke dalam bait-Mu yang kudus. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah ini dari awal sampai akhir kami serahkan kepada kuasa dan urapan Tuhan. Beberapa jemaat yang masih dalam perjalanan Kau lindungi sampai dengan selamat. Segala kuasa-kuasa yang lain yang mungkin masih ada dalam setiap hati kami Tuhan. Yang kami bawa dari luar bersehati kami mengusirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa pekerjaan dipatahkan, dihancurkan. Pagi hari ini hanya urapan kuasa-Mu yang melayang-layang, memenuhi dan memuaskan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu semua. Saya ingin menyapa sekali lagi Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Sehat dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Jalan hidup orang yang benar selalu diterangi dengan firman Tuhan. Sampai rembang tengah hari, firman Tuhan mengatakan, tetapi setiap langkah kita selalu disertai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu semua. Ya, boleh bertepuk tangan untuk Tuhan. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan untuk kembali. Jalan hidup orang apabila ia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan untuk kembali. Jalan hidup, amin. Orang
percaya bahwa jalan hidup orang yang benar ada dalam tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak perlu takut, karena jalan hidup orang yang benar selalu disertai oleh Tuhan. Apabila dia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak. Bapak Ibu, tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan untuk kembali. Boleh sekali lagi katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan untuk kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan untuk kembali. Ya, puji Tuhan. Semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Boleh lambaikan tangan. Iya, puji Tuhan. Boleh sapa kanan kiri kita terlebih dahulu. Iya, puji Tuhan. Lebih dalam lagi kita akan memuji Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami lawan di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait-Mu Tuhan, bait kudus-Mu. Amin. Bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita semua berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami
kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Sama-sama katakan, lari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu semua. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari lebih lagi kita siapkan segenap hati dan pikiran kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila waktu telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau
Kami tidak dapat menyelami apa yang menjadi pikiran Tuhan untuk kami. Tapi kami tetap percaya pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku sembah, ku sembah Yesus. Haleluya, haleluya, Namamu Tuhan, kami tinggikan namamu, syukur bagimu.
percaya Ibu kembali. Waktu Tuhan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami percaya karena Engkau Tuhan. Biar hidup kami berjalan seturut akan kehendak-Mu. Sebab Engkau Bapa yang sangat baik. Bahkan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang pelihara kami. Engkau yang jaga kami Tuhan. Engkau yang tuntun langkah-langkah kami untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang diam bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Engkau membawa kami, setiap kami hadir, datang dengan satu kerinduan. Kami rindu untuk selalu dekat dengan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk membangun persekutuan kami lebih dalam dengan Engkau. Semakin kami mengenal Engkau Tuhan, semakin kami tidak bisa berkata apa-apa. Hanya kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Sebab kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini. Kamu berkati kami lewat pujian dan penyembahan Bapa. Dan sebentar biarlah kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati, telinga yang mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kami mau menurut Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Supaya membawa hidup kami semakin hari, semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan kuatkan kami Bapa. Dalam pergumulan apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan selalu menuntun kami dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, segala penghalang kuasa iblis, roh jahat yang tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha mengganggu saat firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Penuhi kami, penuhi hati kami, pikiran kami. Sehingga benar-benar kami fokus saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, tim PAW dipakai Tuhan. Luar biasa Tuhan, tetap setia. Berikan semangat dan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jerih payah kami diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan akan menyediakan upah buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk kita membangun persekutuan kita, hubungan kita lebih lagi, kata Tuhan. Jangan biasa-biasa, Bapak Ibu. Ya. Kalau biasa-biasa kita akan tidak kuat nanti menghadapi masa-masa sukar yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Lewat apa? Ya, lewat kita belajar untuk memuji dan menyembah Dia. Ya, menyembah saya katakan bukan kita berdoa cuman minta-minta. Ya. Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati anakku, ya kan? Berkati usahaku, bukan itu, Pak. Ya. Tapi menyembah, kita merasakan begitu dekat dengan Tuhan, ya. Mengagungkan Dia lebih dari apapun dalam hidup kita. Kadang-kadang waktu menyembah, ya, seringkali pikiran itu masuk macam-macam, ya. Ya, sehingga kita tidak konsentrasi waktu kita menyembah. Tapi waktu itu datang, saya usir, ya, supaya saya fokus, ya. Tetap saat menyembah fokus sama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan tarik kita, ya. Terlebih saya Tuhan tarik untuk terus datang sama Tuhan. Karena kalau enggak kita pasti lemah menghadapi situasi keadaan, ya. Saya katakan Tuhan tolong kami. Luar biasa, makanya pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema tentang menyembah. Penyembahan itu penting Bapak Ibu. Karena lewat kita menyembah, kita tuh semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita baca firman, itu enggak membawa kita dekat sama Tuhan, kan gitu. Tapi lewat penyembahan, ya, lewat kita bisa menyembah Dia, kita semakin dekat. Makanya kalau kita udah selesai menyembah, ya, rasa ketenangan itu ada. Ya. Betul firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Waktu kita dekat itu kan berarti kita bangun persekutuan kita. Ya, kita menyembah Dia, itu dekat. Sehingga selalu diberikan ketenangan dalam hidup kita. Makanya kita penting, ayo diingatkan pada pagi hari ini supaya kita tidak lupa dengan penyembahan kita. Seringkali kita kan sibuk kan, ya setiap hari kita dibawa sibuk terus, yang membuat kita capek. Ya, kalau udah capek pasti kita malas kan gitu, capek Tuhan, besok ya Tuhan, kan gitu kan? Ya, besok dibuat capek lagi, kan gitu. Sehingga membuat kita nggak punya waktu untuk duduk diam. Ya. Iblis itu pintar. Bapak Ibu, ya, dia tahu setiap kelemahan kita. Makanya waktu kita komit sama Tuhan, ya, kita mau, pasti Tuhan akan mengerjakan. Ayo kita buka dulu di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, ya. Karena cuma 2 ayat. Injil Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tadi dikatakan ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Jadi sekarang ini Tuhan minta. Jangan kita berlambat-lambat Bapak Ibu. Ya. Iya tunggu nanti. Terlambat saya katakan kalau tunggu-tunggu terus. Ya. Makanya itu penting, ayo ya, kita belajar
untuk semakin membawa diri kita tuh dekat dengan Tuhan. Makanya kita perlu tahu ya, penyembahan itu apa. Ya. Kata yang digunakan ya oleh Yohanes ya di dalam ayat ini yaitu penyembahan itu artinya proskuneo. Akan tiba saatnya orang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Kata menyembah itu dalam bahasa Yunaninya memang proskuneo, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya worship kan ya. Ya, makanya Tuhan tuntut setiap kita harus menyembah Dia. Worship itu ada dua kata kan, word dan sip, ya gitu. Jadi awal katanya itu artinya itu word itu bernilai, sesuatu yang bernilai, yang sangat-sangat bernilai dalam hidup kita. Ya. Berarti makanya dikatakan, coba Bapak Ibu kalau perhatikan tadi ya, 2 ayat yang kita baca, itu kata-kata menyembah, penyembahan, menyembah itu banyak kan. Dari 2 ayat itu aja ada 5 kali kata-kata menyembah, penyembahan. Berarti ini memang sesuatu yang sangat-sangat penting buat kita anak-anak Tuhan. Ya. Makanya penyembahan itu sesuatu yang punya nilai yang paling tinggi dalam hidup kita. Dan kita menyembah. Itu artinya penyembahan. Siapa yang bernilai dalam hidup kita yang paling tinggi? Yaitu yang kita sembah. Ya. Kalau sesuatu tidak bernilai dalam hidup kita pasti menganggap remeh. Seperti contohnya gini, seorang teman mungkin waktu itu menjual jam tangan ya. Dia menawarkan jam tangan bekas. Ya. Lalu saya beli dengan harga yang murah, kan jam tangan bekas. Ya. Saya tertarik dengan modelnya kan gitu. Akhirnya saya beli. Ya. Karena saya berpikir bahwa jam tangan itu murah, kan gitu. Ya. Saya menaruh jam itu mungkin sembarangan kan gitu. Saya taruh di meja, kan gitu kan. Kayak saya menganggap jam ini tidak punya nilai kan gitu, karena murah. Ya. Suatu ketika ada teman saya datang, ya kan, ke rumah, dia mengerti tentang jam itu. Jadi waktu dia melihat jam itu yang ada di meja, dia bilang ini jam langka. Ini jam mahal. Kalau dijual bisa jutaan, ratusan juta. Bagaimana sikap kita? Setelah kita tahu bahwa jam itu jam mahal. Ya kan? Pasti langkah kita kan berbeda. Ya kan, kita eman, kan gitu pastilah. Kita taruh di suatu tempat yang spesifik lah boleh kita katakan. Mungkin diberikan lemari, mungkin bila perlu berangkas kan gitu. Kalau nilainya ratusan juta. Kita menganggap jam ini bernilai buat kita. Makanya kita simpan, kan gitu. Ya. Kita jaga, kan itu supaya enggak hilang kan gitu. Ya, seperti itu yang Tuhan minta, ya. Supaya kita menganggap waktu kita menyembah, kan gitu kan. Kita menyembah kepada sesuatu yang sangat bernilai dalam hidup kita. Seperti saya kasih contoh di firman Tuhan, Nabi Yesaya, ya. Ketika dia ada di bait Allah, ya, tiba-tiba dia melihat penglihatan yang luar biasa. Dia melihat jubah Tuhan memenuhi bait suci begitu rupa. Sehingga Yesaya itu rebah melihat kemuliaan Allah. Dan dia mengatakan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Jadi waktu dia melihat sesuatu yang bernilai ya, dalam hidupnya, sesuatu yang luar biasa, semuanya berubah. Ya, seperti saya ingat ya, dulu ada yang mengatakan kan seperti Sadhu Sudarsing, waktu dia bertemu dengan Tuhan kan gitu, waktu dia kenal Tuhan, maka dia lepaskan semua yang dia punyai.
ya kan, pendidikan yang tinggi, ya, semua yang dia punyai, dia lepaskan. Karena dia sudah bertemu dengan sesuatu yang bernilai, Bapak Ibu. Ya. Ya. Begitu juga dalam hidup kita sebetulnya harusnya. Saat kita bertemu dengan Tuhan, ya, kita bertemu dengan yang maha bernilai dalam hidup kita. Ya. Maka keluarga kita, ya, jabatan kita, kepandaian kita, ya, mungkin harta kita, bahkan nyawa kita sekalipun, ya, itu menjadi relatif. Karena kita bertemu dengan Tuhan yang maha bernilai dalam hidup kita. Ya. Makanya ada firman Tuhan yang dikatakan kan, ya. Coba dibuka Roma 8 ayat 18. Coba dibuka. Roma 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang kita alami, masalah yang kita alami, pergumulan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Makanya saya katakan walaupun saat ini, ya, mungkin selalu hidup kita ada dalam pergumulan, ya, ada dalam masalah, ya. Hidup sederhana enggak apa-apa. Asal kita terus, ya, mengikut jalan Tuhan, jalan kebenaran. Maka itu tidak akan berbanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Ya. Setiap kita enggak pernah tahu kan batas waktu, ya. Hidup kita enggak pernah tahu. Saya enggak pernah tahu waktu hidup saya sampai berapa, saya enggak pernah tahu. Waktu kita ini cuma sedikit, Bapak Ibu. Ya. Berbanding dengan kemuliaan kekal, tinggal bersama dengan Tuhan, itu buat selama-lamanya, enggak ada batas waktu. Makanya walaupun saat ini kita mengalami penderitaan, ya kan, mengalami masalah pergumulan, tapi karena Kristus kan gitu, bukan karena kita yang buat loh ya. Kalau karena kita yang buat, ya itu salah kita kan gitu. Tapi kalau kita berjalan terus di dalam kebenaran, tapi kita mengalami pergumulan, masalah, penderitaan, enggak apa-apa. Itu tidak berbanding dengan kemuliaan. Seperti Rasul Paulus katakan, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, ya kan? Sekarang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Ya kan? Semua kuanggap sampah. Kan gitu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Filipi, ya. Filipi 3 ayat yang ke-8, coba dibuka. Filipi 3 ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Allah Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua yang dia punya, gitu kan, jabatan apapun, kedudukan, semuanya dianggap sampah. Karena apa? Karena aku memperoleh Kristus. Ya. Jadi yang dianggap sampah itu bukan dosa loh Bapak Ibu, bukan loh. Bukan ya, bukan hidup kita yang buruk, bukan. Tapi yang dianggap sampah itu apa? Jabatan, nama besar, kekayaan, semua kuanggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus. Dahsyat. Rasul Paulus bertemu dengan sesuatu yang bernilai. Ya, yang sangat-sangat bernilai. Sehingga seluruh kehidupannya dikatakan sampah. Ya. Tidak berarti lagi karena Paulus mengenal Tuhan. Ya, seperti itu hidup kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan buat setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Apakah Tuhan, ya, saat kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan yang begitu bernilai dalam hidup kita? Yang bisa jawab setiap kita pribadi lepas pribadi.
Apakah kita menganggap biasa-biasa, oh ya karena aku orang Kristen, orang percaya, ya wis pokoknya aku menyembah, berdoa. Apakah seperti itu? Apakah kita menganggap Tuhan Engkau maha segala-galanya, maha agung, maha besar, maha di atas segala maha. Ya, waktu kita menyembah Dia, ya, seperti Rasul Paulus, ya, maka itu yang benar. Ya, kita menyembah Tuhan yang begitu kita anggap begitu bernilai, paling tinggi dalam hidup kita, itu penting. Ya, makanya saya selalu katakan, jadikan Tuhan itu nomor 1 dalam hidup kita. Ya, jangan jadikan Tuhan nomor 2, nomor 3, nomor 4, seterusnya dalam hidup kita. Tapi yang seringkali kita lakukan kan kita jadikan Tuhan nomor selanjutnya kan, tidak nomor 1. Kan iya? Kan ya. Coba kalau kita diperhadapkan dengan satu hal, misalnya, ayo hari Minggu ya, waktunya beribadah, ya. Terus ada seorang teman yang menawarkan bisnis yang luar biasa. Oh ayo, nanti kamu mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar. Kita pilih mana? Pilih beribadah atau pilih bisnisnya? Ya, mungkin dari kita pasti pilih bisnis kan gitu kan? Ya, makanya kita belum menyembah Tuhan dengan benar, saya katakan. Kalau kita menyembah Tuhan dengan benar, Tuhan dijadikan nomor 1 dalam hidup kita. Ya, sehingga kalau kita masih menilai Tuhan bukan yang paling tinggi dalam hidup kita, berarti kita itu masih kanak-kanak, kan gitu. Coba kalau kanak-kanak, saya punya anak ya, Gaby. Saya dulu waktu Gaby masih kecil tuh Gaby senang boneka, dia punya boneka kesayangan. Ya, walaupun bonekanya jelek, sayang. Waktu saya dulu di Batam pulang, saya bawa boneka, saya belikan boneka bagus. Saya kasihkan ganti, masa mau? Enggak kira mau. Pasti yang diambil tetap boneka kesayangannya kan, walaupun bonekanya maaf jelek, kan gitu kan, kusam, tapi tetap yang dipilih. Karena dia tidak bisa memilih yang bernilai. Ya kanak-kanak kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak bisa memilih Tuhan yang bernilai dalam hidupnya, yang paling bernilai, berarti kita itu masih kanak-kanak. Ya, oleh karena itu jangan jadi kanak-kanak, Bapak Ibu. Ya, makanya seringkali kita menyembah bukan kepada Tuhan yang punya nilai tak terbatas dalam hidup kita, akan tetapi kita menyembah kepada hal-hal yang bernilai rendah, yang bernilai remeh dalam hidup kita. Tapi waktu kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam perjumpaan pribadi, ya, kita pasti bisa menyembah Dia, ya, menjadikan Dia nomor 1 dalam hidup kita. Sehingga kalau kita menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita, semua hal pasti berubah. Tuhan pasti ubahkan dalam hidup kita. Ya, kita tidak pandang jabatan kita, kedudukan kita, harta kita nomor 1, enggak. Tapi Tuhanku nomor 1 di atas segala-galanya. Ya, makanya itu penting Bapak Ibu. Ya, seperti contohnya saya ngambil simple, ya kan. Sebentar lagi gereja kita kan akan mengadakan Natal, ya kan. Saya katakan Natal itu proyeknya Tuhan, kan iya. Bukan seorang demi seorang loh, tidak loh. Ya. Jadi orang yang menyembah Tuhan dengan benar, saya katakan pasti kita berani memberi untuk Tuhan. Karena Natal ini kita memberi untuk Tuhan, proyeknya Tuhan. Orang Majus, ya, waktu dia datang kepada Tuhan melihat seorang raja sudah lahir, ya, raja di atas segala raja, ya, dia memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Coba dibuka Matius 2 ayat yang ke-11. Matius 2 ayat yang ke-11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Kan ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan
kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya kan? Setelah berjumpa dengan Tuhan, menyembah Tuhan dikatakan, dia berani memberikan. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Bapak Ibu, ya, kita telah bertemu dengan yang bernilai kekal dalam hidup kita. Ya. Sesuatu yang kita agungkan, kita tinggikan, kita menyembah Dia, Bapak Ibu. Ya. Maka segala sesuatu yang ada di hidup kita itu mudah untuk kita bisa berikan kepada Tuhan. Saya katakan orang yang memberi ya untuk Tuhan tidak pernah rugi kok. Saya tidak pernah menemukan orang yang memberi untuk Tuhan itu rugi, enggak pernah saya dapatkan. Ya. Karena kita konsepnya bukan konsep dunia. Kalau konsep dunia hemat pangkal kaya, simpen terus kamu pasti bakal kaya. Itu konsepnya dunia. Tapi kalau Tuhan enggak, kamu memberi diberikan malah kelimpahan. Ya. Karena itu sudah terbukti Bapak Ibu, saya sudah melihat orang yang banyak memberi, ya, diberi kelimpahan sama Tuhan, itu terbukti. Ya. Makanya Tuhan, ya, kekristenan, kepercayaan kita tidak bisa diukur pakai logika loh. Ya, tidak bisa. Ya. Tuhan tuntut kita belajar, ya. Sehingga apa? Kita menganggap semua yang ada di dalam hidup kita itu relatif. Ya, karena yang bernilai, paling bernilai itu Tuhan di atas segala-galanya. Kan gitu. Seperti contohnya, dulu yang waktu kita membeli mixer, kita kalkulasi pakai pikiran kita, nggak akan nutut, kan iya kan? Ya kan gitu. Tapi ternyata Tuhanku dahsyat, kan gitu. Dia cukupi semua untuk keperluan mixer, ya kan? Dahsyat Tuhan itu baik. Padahal kita mikir, aduh sampai kapan Tuhan akan tercukupi, kan gitu kan pertama-tama. Tapi Tuhan ternyata dahsyat, kan itu. Pokoknya kalau proyeknya Tuhan tuh pasti akan Tuhan cukupi. Tuhan akan kirim orang-orang ya, yang benar-benar punya hati untuk memberi. Ya. Setiap kita kan diberi talenta karunia beda-beda. Ya, ada orang yang bisa memberi kan gitu kan. Memberi untuk Tuhan. Berapapun pemberian kita loh, Tuhan tidak pernah katakan, oh pemberianmu besar, kamu kecil, ya enggak. Janda memberikan persembahan. Tapi Tuhan bilang persembahan yang terbesar. Karena apa? Memberikan dari kekurangannya. Dikit yang dia berikan kan cuma 2 peser. Ya. Ya, oleh karena itu penting, ayo sehingga apapun kalau Tuhan jadikan nomor 1 dalam hidup kita. Semua yang kita punya di dalam hidup ini ya pasti menjadi relatif. Makanya kita seringkali berkata, ya kita mengatakan Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya. Ya kan? Aku ini kecil di hadapan Tuhan. Ya kan? Tidak berarti hidupku di hadapan Tuhan. Ya. Benar Yohanes katakan ya, biar Tuhan semakin ditinggikan, semakin besar. Kita semakin kecil, tidak ada artinya. Kalau kita sudah menyembah Dia, pasti kita merasakan kita ini tidak ada artinya, manusia berdosa. Ya, seperti pemungut cukai, datang sama Tuhan, bilang apa? Aku manusia berdosa, kan gitu. Ya, seperti itu kita menganggap diri kita ini kecil, tidak berharga di hadapan Tuhan. Ya, seperti itu. Sehingga kita mengatakan Tuhan Engkau maha di dalam segala-galanya. Sebab Engkau yang punya hidup kita. Kan ya? Tuhan yang punya hidup kita. Makanya penting ayo supaya kita mengenal Dia, menyembah Dia selalu di dalam roh dan kebenaran. Jadikan Tuhan itu paling bernilai dalam hidup kita. Itu artinya penyembahan. Ya. Dan Tuhan menuntut penyembahan. Kan ya. Tuhan menuntut penyembahan dalam setiap kita. Coba dibaca. Yohanes 4 ayat 23 tadi dikatakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya kan dikatakan Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya kan?
Jadi Tuhan menuntut setiap kita. Ya, ya. Sehingga Tuhan itu diperlakukan begitu agung dalam hidup kita. Begitu bernilai lebih dari semua yang ada dalam hidup kita. Sebab dikatakan Bapa menghendaki. Ya. Terjemahan yang paling tepat itu dikatakan sebab Bapa menuntut penyembah-penyembah yang demikian. Kita dituntut ya untuk kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Allah menuntut penyembahan dalam hidup kita? Apa Allah butuh penyembahan? Apa Allah butuh untuk disembah? Enggak Bapak Ibu. Ya kan? Apa Allah haus akan penyembahan kita? Enggak. Ya. Kita tidak menyembah Dia, kita menyembah Dia, Dia tetap maha mulia, maha segala-galanya dalam hidup kita. Ya. Tapi kenapa Tuhan menuntut penyembahan ya dalam hidup kita? Karena waktu kita menyembah Tuhan, ya kita bertemu dengan yang sangat bernilai dalam hidup kita. Kita bisa menghargai semua yang ada di sekitar kita, yang datangnya dari Tuhan. Yaitu karena itu Tuhan menuntut kita menyembah. Karena kita bisa menghargai ya semua yang ada di dalam hidup kita, baik yang ada di sekitar kita, yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Tuhan menghadirkan dalam hidup kita semua yang dihadirkan Tuhan. Baik itu pergumulan, kan ya, kesulitan, penderitaan. Ya, kadang-kadang kita mengalami kesedihan, kebahagiaan. Itu semua akan punya arti selama kita sudah bertemu dengan yang paling bernilai dalam hidup kita. Ya. Kalau kita belum bertemu, enggak bisa. Ya, penderitaan itu pasti kita katakan, aduh, sangat berat Tuhan. Kan ya. Tapi coba kalau kita sudah bertemu ya dengan Tuhan, ya. Penderitaan yang kita alami, kita dapat menanggungnya. Baik kesusahan, kesulitan apapun itu. Segala hal yang ada di dalam hidup kita, mungkin kekurangan apapun. Ya, itu akan punya nilai waktu kita sudah bertemu dengan yang paling bernilai dalam hidup kita. Makanya kita bisa mengatakan apa? Seperti yang dikatakan Filipi 4 ayat 13, coba dibuka. Sehingga kita bisa mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Makanya kita bisa kuat, mengalami penderitaan, masalah apapun kita bisa kuat. Karena siapa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Makanya itu Bapak Ibu pagi hari ini ya, Tuhan menghendaki setiap kita, Tuhan menuntut setiap kita untuk menjadi penyembah-penyembah ya. Supaya apa? Supaya kita menyembah Dia. Sehingga apa? Kita bisa menghargai apa yang Tuhan beri di hidup kita. Kita bisa menghargai suami, kita bisa menghargai istri ya. Kita bisa menghargai anak-anak yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mungkin orang tua, siapapun itu yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita bisa menghargai. Semakin kita menyembah Dia, semakin kita mencintai Tuhan. Ya, maka kita semakin cinta ya. Contohnya saya semakin cinta karena saya tidak ada suami udah ya. Saya semakin cinta kepada anak-anak saya, kan gitu. Saya cinta pada semua jemaat. Ya, semakin saya mengasihi Tuhan, semakin saya mencintai Dia. Ya. Sehingga benar-benar saya bisa menghargai semua yang Tuhan beri di hidup saya, kan gitu. Ya, karena segala sesuatu itu datangnya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, kemuliaan buat selama-lamanya. Semua datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi hidup yang kita punya datangnya dari Tuhan, bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Sehingga kepada siapa kita menyembah, yaitu akan mirip. Ya, kita akan mirip dengan siapa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Tuhan yang maha dalam segala-galanya, pasti kita akan mirip dengan Tuhan kita.
Kan gitu. Tapi kalau kita menyembahnya di lain, Tuhan jadikan nomor 2, nomor 3, ya kita mirip dengan apa yang kita sembah. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Makanya Tuhan saat ini menuntut setiap kita. Ya, supaya kita jadi penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu penting Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya apa dampaknya? Kan ya? Apa dampaknya waktu kita menyembah Dia? Ya, dikatakan ayat 23 tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Stop sampai di situ ya. Saatnya, ada kata saatnya. Ya, ini sesuatu yang penting Bapak Ibu. Ya, artinya sangat spesifik ya di dalam teologi ya. Ya. Jadi maksud Yohanes ketika mengatakan ini, kan ini dialog kan, ya, ceritanya kan dialog Tuhan bersama dengan perempuan Samaria. Ya, kalau kita pelajari kan gitu. Ya. Jadi waktu dia berdialog ya, perempuan Samaria mengatakan, kalian mengatakan sembahyang di Yerusalem, kami sembahyang di gunung kan gitu kan. Yesus mengatakan tidak di Yerusalem, tidak di gunung. Ya, saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba dikatakan dan sudah tiba sekarang. Kenapa kok dikatakan gitu? Sudah tiba sekarang. Ya. Artinya waktu perempuan Samaria itu berdialog dengan Tuhan. Lu sekarang ini lu sudah tiba, aku Tuhan. Yang menjadi perantara penyembahan kepada Bapa, aku ini ada di hadapanmu. Kan gitu. Kan yang berdialog kan Tuhan sama perempuan Samaria. Dia mengatakan aku ini sudah tiba sekarang. Sekarang aku ada di hadapanmu. Ya. Aku ini jalan untuk kamu menyembah kepada Bapa. Ya. Makanya dikatakan sudah tiba saatnya, sudah tiba. Ya. Makanya pada akhirnya dikatakan, coba kita buka. Waktu perempuan ini bertemu, kan gitu kan? Berjumpa dengan yang maha bernilai, kan gitu. Terjadi perubahan. Coba dibaca di Yohanes 4 ayat yang ke-28. Ya, Yohanes 4 ayat yang ke-28 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ya. Jadi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, ya, dia menyembah dengan yang maha bernilai, ya, maka dia tinggalkan tempayannya. Tempayannya ini berupa seperti hidupnya tempayan ini ya. Ya. Karena tempat dia dapat penghasilan dari tempayan ini, ya kan? Tapi dia tinggalkan ketika dia bertemu dengan yang paling bernilai dalam hidup ini. Ditinggalkan, bahkan ayat 29 mengatakan, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Ya, dahsyat. Jadi ketika perempuan ini bertemu dengan yang paling bernilai, ya, terjadi kelepasan masa lalunya. Masa lalunya akan buruk kan? Ya kan? Kita tahu ceritanya, ya. Kenapa perempuan ini datang ke sumur Yakub jam 12 siang? Ya kan? Kan jam 12 dia tahu, dia datang. Ya, kita tahu ceritanya, mungkin dia malu. Karena perempuan ini suaminya 5. Kan gitu. Yang ada padanya sekarang bukan suaminya, berarti 6. Ya, perempuan ini suaminya banyak, poliandri. Kan ya? Kenapa kok dia datang ke sumur itu siang-siang? Karena dia malu, kan ya. Dia tutupi rasa malunya, ya. Dia terlalu banyak aib dalam hidupnya, ya. Tapi ketika dia bertemu dengan Kristus, ya, dia ketemu dengan yang paling bernilai dalam hidupnya, perempuan ini mengalami kelepasan dari masa lalunya. Sehingga dia pergi kan, ya kan? Dia cerita. Kan ya, sama orang-orang ya tentang masa lalunya yang selama ini dia sembunyikan, selama ini dia tutupin, dia buka semuanya. Dia enggak malu lagi. Ya. Makanya dia mengatakan, ya, dikatakan ayat 29, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat.
mengenai hidupnya, masa lalunya yang kelam itu. Ya. Akhirnya dia buka, ya. Selama ini dia mungkin bertopeng, ya kan? Sekarang enggak. Ya. Dia melepaskan semua masa lalunya sehingga hidupnya menjadi merdeka saat ketemu dengan Tuhan. Ya. Jadi dampak dari penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan itu pasti kita akan melepaskan semua masa lalu kita. Ya. Jangan pernah terintimidasi dengan masa lalu. Ya. Tuhan itu datang buat kita. Masa lalu kita apapun itu udah itu kita tinggalkan. Ya kan? Rasul Paulus katakan, ya, jangan menoleh ke belakang, kan ya. Yang sekarang ini loh yang kita jalani ini. Ini ayo, setiap kita. Ya. Tuhan sudah mengampuni semua masa lalu kita. Waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan. Ya, hidup kita seburuk apapun masa lalu saya katakan, Tuhan itu baik. Kan ya, Tuhan sendiri berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan putihkan seperti salju. Kan iya. Berarti kan dosanya itu sangat-sangat, ya boleh saya katakan sangat berat. Kan gitu kan. Sangat kotor kan gitu ya. Tapi Tuhan sanggup pulihkan seperti salju. Ya. Makanya ayo pagi hari ini setiap kita diingatkan ya sama Tuhan. Ya. Sesuatu yang paling bernilai dalam hidup kita harus kita tujukan kepada Tuhan. Ya. Biar Tuhan menjadi yang nomor satu dalam hidup kita. Bukan kepada benda, pada apapun. Bukan kepada jabatan, ya, bukan kepada harta. Mungkin bukan kepada suami, ya, bukan kepada istri, bukan kepada anak, bukan. Ya, tetapi kita tujukan hanya kepada Tuhan. Satu-satunya. Yang nomor satu. Sehingga semua yang terjadi dalam hidup kita ini, pasti hidup kita baik dan benar, dituntun oleh Tuhan. Itu pasti. Ya. Karena Tuhan itu tahu hati loh ya. Bukan cuma di ucapan kan gitu. Kita menjadikan Tuhan nomor satu itu dari hati kita loh. Kalau kita cuma bicara atau oh ya aku jadikan Tuhan nomor satu, belum tentu sesuai dengan hatimu. Ya, kalau memang kita jadikan Tuhan nomor satu ya, segala-galanya Tuhan nomor satu. Ya, sehingga saya katakan orang yang menyembah Tuhan, ya, menganggap Tuhan jauh lebih bernilai dari apapun yang ada di dalam hidup kita. Saya katakan pasti gak pernah kekurangan, pasti akan dipelihara Tuhan. Karena Tuhan itu gak pernah tidur, saya katakan. Dia yang mengontrol hidup kita. Ya. Makanya saya percaya, ayo membawa kita semakin dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Hari-hari kita harus bangun komitmen sama Tuhan. Tidak bisa kalau kita tidak bangun komitmen. Ya, karena kita pasti diberikan sibuk sama dunia ini. Kan iya. Tapi kalau kita komit Tuhan, ya memang saatnya udah waktunya kita duduk diam ya duduk diam dah. Ditinggal aja dulu. Apapun pekerjaan kita kan gitu. Ya, Tuhan jadikan nomor satu. Ya, penting diingatkan. Pada pagi hari ini Tuhan juga mengingatkan saya kan gitu. Untuk saya lebih lagi dengan Tuhan kan ya. Untuk membangun hubungan saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya sehingga saya bisa ya, tetap kuat terus berjalan sama Tuhan. Kan gitu. Kadang-kadang kita hidup ini kadang-kadang capek. Kan iya. Kadang-kadang setiap kita pasti mengalami akan hal itu. Capek kan gitu. Iya kan? Setiap kita itu pasti. Ya, kenapa capek? Kan iya. Karena apa? Karena beban berat dalam hidup. Masalah, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit yang gak pernah kunjung selesai dalam hidup kita. Karena itu proses dari Tuhan. Kan iya. Kalau kita selesai ya nanti ya waktunya Tuhan. Seperti almarhum Om Narimin dan seperti almarhumah Cik Kyowe yang kita kasih sudah
panggil sama Tuhan. Selesai. Sudah enggak punya jerih lelah, enggak ada dah. Semua penderitaan, semua sakitnya, semua pergumulannya udah enggak ada kata Tuhan. Tinggal kita sekarang yang hidup. Ya, ayo kita semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, taruh penyembahan kita kepada Tuhan, jadikan Dia nomor 1. Bukan jadikan kita Tuhan nomor 2 waktu sakit. Kita datang ke Tuhan dulu atau kita datang ke dokter dulu. Ya, kadang-kadang kita lupa kan, lari dulu ke dokter. Belum ke Tuhan, lari dulu ke dokter. Ya, Tuhan tidak dijadikan nomor 1 dalam hidup kita. Apapun pergumulan kita, seringkali kita lupa sama Tuhan. Karena Tuhan tidak kelihatan, jadi kita lupa. Yang dijadikan nomor 1 itu kekuatan kita, kemampuan kita. Aku tak berusaha dulu. Kalau aku udah tidak bisa, mentok, baru aku lari ke Tuhan. Itu yang seringkali kita lakukan ya. Kita pakai dulu kekuatan kita, tapi kita tidak datang sama Tuhan. Ya, berarti Tuhan belum bernilai dalam hidup kita. Ya, pagi hari ini kita diingatkan setiap kita, ya, supaya kita menjadikan Tuhan itu yang paling bernilai. Sehingga betul ya ayat ini mengatakan, ya, Tuhan menghendaki penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, itu yang Tuhan cari dalam hidup kita. Makanya penting, ayo hari-hari ini kita membawa diri kita, ayo semakin dekat, semakin melekat sama Tuhan. Ya. Biar apa? Biar benar-benar hidup kita ini apa ya? Saya katakan apa yang saya punyai dalam hidup saya, ya, saya enggak akan pegang kuat. Kan gitu. Kan ya? Karena apa? Semua yang saya punya itu punya Tuhan. Kan ya? Jadi saya kembalikan kepada Tuhan. Kan itu. Waktu kita menyerah betul-betul bahwa apa yang kita punya itu punya Tuhan, kuasanya bekerja di dalam kita kan gitu. Ya kan? Karena saya ingat dulu waktu anak saya Michael kecil, saya pegang erat. Ya, dia terbentur yang keras, saya berusaha bawa ke rumah sakit, berusaha terus. Tapi di titik saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya menyerah. Ya, anak ini punya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil enggak apa-apa deh, ambil Tuhan. Bukan punya saya bilang itu. Pada titik saya mengatakan seperti itu, baru kuasanya Tuhan itu bekerja. Dia sembuhkan anak saya dengan caranya yang ajaib. Michael tuh enggak pernah ke dokter loh. Waktu kepalanya terbentur sangat keras di tembok, aduh sangat keras. Itu. Tuh sampai saya enggak bisa membayangkan. Ya, anak itu teriak-teriak kesakitan, saya kekep enggak bisa meronta. Pegangi kepalanya dia teriak-teriak, aduh saya enggak bisa, sampai saya bilang kenapa enggak saya aja Tuhan. Ya, tapi Tuhan mau nyatakan kuasanya. Kan ya, Tuhan lihat sampai mana kekuatanmu kata Tuhan. Karena saya masih kanak-kanak, saya belum mengenal Tuhan, saya belum menyembah Tuhan dengan benar. Kalau saya menyembah Tuhan dengan benar, pasti saya serahkan anak saya ke dalam tangan Tuhan. Ya kan, tapi pada waktu titik saya menyerahkan anak saya, Tuhan bekerja. Sembuh langsung anak saya itu. Enggak saya bawa dokter loh, Michael itu. Sampai sekarang ya. Anak itu dipakai Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Itu karena Tuhan. Jadi selalu ada cara Tuhan untuk menolong dalam hidup kita. Ya. Pertolongan Tuhan itu saya selalu katakan tepat pada waktunya. Ya. Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu menolong tepat pada waktunya. Ya. Karena Dia tahu hidup kita. Ya, makanya Bapak Ibu jangan terus mengeluh sama Tuhan. Tuhan kok gini, Tuhan kok gini, jangan. Tetaplah mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Belajar kita selalu bersyukur. Keadaan kita apa? Mau baik, mau enggak baik, terima kasih sama Tuhan. Ya. Pagi hari ini kita diingatkan, ayo biar Tuhan menjadi satu-satunya yang paling bernilai. Ya. Paling tinggi buat kita. Ya. Sehingga benar-benar hidup kita itu terus berjalan bersama Tuhan sampai titik akhir hidup kita. Puji Tuhan, biar setiap kita diberkati sama Tuhan. Ayo bangun penyembahanmu kepada Tuhan. Ya.
Jangan cuman datang ibadah, rutinitas. Kita enggak dapat apa-apa loh Bapak Ibu. Ya. Tapi bangun terus di rumah, berikan waktu untuk duduk diam bersama Tuhan. Ya, itu penting. Supaya apa? Supaya kita kuat menghadapi masa-masa yang di depan kita yang semakin gelap. Kita enggak tahu tahun 2025. Kan ya, tahun 2024 cuacanya panas banget. Saya hampir enggak kuat. Saya kemarin besuk siang itu. Padahal saya cerita loh, saya punya alergi, saya gini udah. Tapi begitu saya pulang dari rumah, yang saya besuk, alergi saya kambuh. Kambuh saya kemarin tuh. Saya katakan Tuhan jangan sampai mata saya, jangan sampai bibir saya bengkak. Saya mengatakan begitu sama Tuhan. Ternyata di titik tertentu Tuhan tolong. Setelah kambuh, enggak sampai. Tapi mata saya sudah merasakan kemarin, mau bengkak. Tapi ternyata enggak jadi, Tuhan tolong. Ya, sehingga baik. Ya, luar biasa. Padahal saya lama loh enggak mengalami itu. Berarti kemarin tuh memang panas banget. Ya, luar biasa. Tapi Tuhan itu selalu baik ya. Puji Tuhan. Ayo saya undang kita tutup Alkitab kita.